Pada malam 27 Rajab, Allah Azza wa Jalla menampakkan kuasanya dengan memperjalankan beliau dengan sebuah kendaraan yang disebut buraq dari Masjidil Haram atau Mekah menuju Masjidil Aqsa, Palestina. Lalu menuju ruang angkasa langit 7 tingkat hingga ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Perjalanan tersebut dilakukan Rasulullah SAW dalam waktu 1 malam, bahkan separuh malam. Peristiwa Isra Mi'raj bukanlah sebuah peristiwa yang dapat diterima oleh akal, apalagi oleh akal manusia Mekah saat itu. Rasulullah sangat memahami, bahkan kaumnya tak akan mampu melihatnya atau menyadari keagungan dan kuasa Allah Azza wa Jalla yang ditunjukkan kepadanya melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada pagi hari setelah diisrakan, Rasulullah SAW merasa tertekan. Ia mengetahui bahwa orang-orang akan mendustakannya. Ia pun duduk menyendiri dengan termenung dalam kesedihan. Dalam Musnad Imam Ahmad, Ibnu Abbas menceritakan, saat Rasulullah sedang duduk menyendiri, lewatlah Abu Jahal. Ia bertanya dengan nada mengejek, "Ada sesuatu yang terjadi kepadamu?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Rasulullah lalu bercerita bahwa ia diisrakan tadi malam ke Baitul Maqdis. Kemudian Abu Jahal bertanya, "Engkau mengaku telah pergi ke Baitul Maqdis atau Palestina. Kemudian pagi ini engkau telah berada di tengah-tengah kami?" Beliau menjawab, "Ya." Kemudian Abu Jahal memanggil kaum Rasulullah SAW untuk berkumpul supaya diceritakan oleh Rasulullah perihal peristiwa yang dialami. Setelah mereka mendengar cerita tersebut, di antara mereka ada yang bertepuk tangan dan meletakkan tangannya di kepala karena terkesima, dan sebagai bentuk pendustaan terhadap Rasulullah SAW. Salah satu dari kaum Bani Ka'ab bin Luhai yang pernah berkunjung ke Masjidil Aqsa berkata, "Jika benar kau telah mengunjungi Masjidil Aqsa, coba tunjukkan kepada kami ciri-ciri masjid itu." Rasulullah menjelaskan secara terperinci ciri-ciri Masjidil Aqsa. Hingga akhirnya orang yang bertanya itu berkata, "Demi Allah, semua ciri-ciri yang dia ceritakan adalah benar." Namun, mereka yang menyikapi cerita tersebut dengan logika tetap mendustakannya. Para kafir Quraisy menjadikan Isra Mi'raj sebagai alat untuk menjatuhkan wibawa Rasulullah SAW. Abu Jahal memprovokasi para mu'alaf untuk murtad, dan tidak sedikit yang murtad. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah SAW yang pertama kali membenarkan Isra dan Mi'raj. Ia berkata, "Jika Nabi Muhammad SAW berkata seperti itu, sungguh dia telah berkata jujur." Abu Bakar mempercayai Isra Mi'raj tanpa keraguan sedikit pun. Dia berkata, "Sungguh, aku tidak ragu sedikit pun apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih dari itu, aku membenarkannya atas warta-warta langit yang datang pada waktu pagi ataupun sore hari." Hadis riwayat Imam Hakim. Semenjak saat itulah Abu Bakar selalu dipanggil dengan sebutan As-Siddiq atau Sang Pembenar. Sikap Abu Bakar yang membenarkan Isra Mi'raj pun mempunyai pengaruh besar bagi perkembangan Islam di Mekah. Dia adalah parameter kepercayaan masyarakat Mekah dalam menyikapi Isra Mi'raj. Dia mampu meneguhkan orang-orang yang terguncang imam Islamnya karena provokasi Abu Jahal dan para kafir Quraisy. Akhir kata, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang merupakan konsumsi iman, bukan logika. Hendaknya kita sebagai muslim bersikap seperti Abu Bakar supaya peristiwa Isra Mi'raj ini memperkokoh iman Islam kita, bukan malah membuat kita meragukan Islam. Wallahu a'lam bishawab.